Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan anggota kelompok saya Tunjuk Hendra Alamsa dengan NIM 250803142221. Saya Velina Belfasa Sabila dengan NIM 250803142277. Saya Humaira dengan NIM 250803142272. Dan saya Winda Ardiansa dengan NIM 250803142252. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi dengan topik problem solving dan problem posing dalam materi pembelajaran mata kuliah teori belajar yang diampu oleh Ibu dosen Ruri Nurul Aini Wulandari SPD MPD. Topik ini sangat penting dalam dunia pendidikan, terutama dalam melatih kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta kemandirian peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan. Pengertian problem solving. Pembelajaran problem solving adalah metode yang melibatkan siswa berpikir dan bernalar dengan menggunakan pengetahuan yang sudah dimiliki untuk menyelesaikan masalah baru. Siswa diberikan masalah dari kehidupan sehari-hari dan situasi matematika yang relevan. Dan selanjutnya, hakikat problem solving. Problem solving bertujuan untuk melatih siswa, yaitu belajar berpikir, learning to think, belajar bernalar, learning to reason, mengaitkan pengetahuan lama dengan situasi baru. Jenis masalah dalam problem solving, masalah selalu terjadi. Well struktur, masalah terstruktur. Struktur tidak terstruktur, open end atau jawaban terbuka, ambigu dan kontekstual sesuai kehidupan nyata. Langkah-langkah model problem solving. 1. Klarifikasi masalah. Guru menjelaskan masalah, siswa memperhatikan dan memahami konteks masalah serta harapan penyelesaian. 2. Pengungkapan pendapat. Siswa bebas mengemukakan pendapat mengenai berbagai alternatif solusi penyelesaian. Diskusi dilakukan secara terbuka untuk menemukan kemungkinan cara. Evaluasi dan pemilihan solusi. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan pendapat atau cara-cara yang cocok untuk masalah tersebut. Siswa duduk di kelompok telah dibagi dan mendiskusikan pendapat atau cara-cara yang cocok untuk masalah-masalah yang diberikan. 4. Implementasi solusi. Guru membimbing kelompok atau individu menentukan cara penyelesaian. Siswa harus menentukan dan menggunakan cara yang tepat, kemudian menerapkan sampai menemukan penyelesaian dari masalah tersebut. Yang karakteristik model pembelajaran problem solving, yang pertama pengajuan pertanyaan atau masalah, mengorganisasi pembelajaran di sekitar pertanyaan yang penting dan bermakna bagi siswa. Yang kedua ada berfokus pada keterkaitan antar disiplin, memilih masalah nyata agar siswa dapat meninjau dari berbagai mata pelajaran. Yang ketiga ada penyelidikan autentik. Siswa melakukan penyelidikan nyata, menganalisis masalah, mengembangkan hipotesis, mengumpulkan data, dan menarik kesimpulan. Yang keempat ada menghasilkan penyelesaian masalah. Siswa menentukan strategi terbaik untuk menyelesaikan masalah yang dipelajari. Yang kelima ada kolaborasi, kerjasama dalam kelompok yang melibatkan pemikiran kreatif, menghargai keanekaragaman, membangun kepercayaan, dan berlatih kerjasama untuk hasil terbaik. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan problem solving. Yang pertama ada kelebihannya yaitu menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Yang kedua ada merangsang kemampuan intelektual dan daya pikir siswa. Yang ketiga ada melatih siswa menghadapi dan memecahkan masalah dengan cermat. Yang keempat ada membiasakan berpikir sistematis dan mengaitkan masalah satu dengan yang lain. Dan terakhir ada mengembangkan kreativitas dan kepercayaan diri siswa. Selanjutnya ada kelemahan. Yang pertama, kemampuan memecahkan masalah siswa berbeda-beda sehingga sulit memilih masalah yang tepat. Yang kedua, ada memerlukan waktu lebih lama jika dilakukan secara sistematis. Yang ketiga, ada seringkali siswa kesulitan memecahkan masalah sendiri dan kurang percaya diri. Keempat, ada keterlibatan guru sangat diperlukan. Dan terakhir, ada tidak semua materi itu memilih masalah yang sesuai.
Selanjutnya, pengertian problem posing. Problem posing adalah model pembelajaran yang menuntut siswa membuat dan mengajukan soal sendiri yang dapat diselesaikan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam memecahkan masalah secara kritis dan kreatif. Tujuan utama dari problem posing adalah yaitu melatih siswa agar mampu berpikir kritis, kreatif, dan interaktif dengan mengajukan sebuah pertanyaan. Siswa belajar menelaah informasi secara mendalam, mencari berbagai kemungkinan solusi, serta berkomunikasi dan berdiskusi secara aktif dengan teman maupun guru. Dengan demikian, problem posing menjadi sarana penting dalam mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemudian, langkah-langkah model problem posing. Di sini ada 5 langkah-langkah problem posing, yaitu 1. Memahami materi. Seperti guru menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian siswa mendengarkan penyampaian tujuan pembelajaran guru. Yang kedua yaitu membuat soal baru. Guru memberikan contoh latihan soal beserta solusinya, kemudian siswa membentuk kelompok belajar atau secara individu membuat soal. Kemudian menyelesaikan soal, yaitu guru mengarahkan siswa untuk membuat dan mengajukan soal sendiri. Kemudian siswa menyelesaikan soal yang dibuat sendiri maupun soal dari teman. Yang keempat yaitu melakukan diskusi, yaitu guru memfasilitasi diskusi dan bimbingan selama siswa menyusun soal dan menyelesaikan siswa, melakukan diskusi dan tukar-menukar soal dengan teman. Kemudian yang terakhir yaitu refleksi dan kesimpulan, guru membantu sintesis dan rangkuman dari hasil pembelajaran siswa, yaitu siswa membuat sebuah kesimpulan dan refleksi atas pembelajaran. 3 klasifikasi problem posing menurut Silver and Guy. 1 yaitu pre-solution posing. Siswa membentuk sebuah soal dan jawaban baru berdasarkan informasi atau soal yang diberikan guru sebelum menyelesaikan masalah. Yang kedua yaitu written solution posing, yaitu siswa memecah sebuah soal tunggal menjadi beberapa sub-soal yang saling terkait selama proses penyelesaian masalah. Yang terakhir yaitu post solution posing, yaitu siswa memodifikasi atau mengubah soal yang sudah selesai dikerjakan menjadi sebuah soal baru yang menantang dan kreatif. Selanjutnya ada karakteristik pembelajaran problem posing. Yang pertama, problem posing itu punya solusi yang beragam. Artinya, satu masalah nggak harus punya satu jawaban aja. Siswa justru diajak untuk mikir berbagai kemungkinan solusi, lalu mempertimbangkan mana yang paling tepat dan apa akibat dari pilihan mereka. Yang kedua, masalah yang diajukan siswa nggak harus benar-benar baru. Mereka bisa aja mengambil soal yang sudah ada lalu diubah atau dikembangkan versi mereka sendiri. Jadi prosesnya lebih fleksibel. Selanjutnya, siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Mereka nggak cuma duduk dan dengerin guru, tapi justru ikut membuat dan mengembangkan soal sendiri. Nah, dari sini bisa kelihatan kan apakah pembelajaran berjalan efektif atau enggak. Dan yang terakhir, problem posing terbukti meningkatkan kreativitas siswa sekaligus hasil belajar siswa. Karena mereka bikin soal, nyoba jawab sendiri, bahkan kadang berdiskusi sama teman. Jadi prosesnya itu lebih hidup. Sekarang kita bahas jenis-jenis informasi dalam problem posing. Ada 2 jenis informasi yang biasanya digunakan dalam problem posing. Untuk yang pertama, informasi bergambar. Ini bisa berupa gambar yang ada keterangannya atau gambar yang tanpa keterangan lengkap. Artinya, cuma dikasih kata-kata singkat sebagai petunjuk. Untuk yang kedua, informasi bergambar. Ini bisa kalimat biasa, bisa juga pertanyaan biasa, atau gabungan pernyataan dan pertanyaan sekaligus. Terus, apa sih kelebihan dari problem posing ini? Yang jelas, siswa jadi terbiasa berpikir kritis, mereka juga lebih aktif selama pembelajaran. Kemampuan analisis meningkat karena mereka diajak memahami dan merumuskan masalah sendiri. Yang paling penting, kepercayaan siswa ikut naik karena mereka merasa mampu membuat dan menyelesaikan soal sendiri. Di balik semua kelebihan tadi, tentu aja ada kekurangan dari model ini. Yaitu, model ini butuh waktu yang cukup lama, jadi kurang cocok lah kalau jam pelajarannya terbatas.
nggak terlalu pas untuk siswa yang kelas rendah karena mereka masih kesulitan membuat pertanyaan. Selain itu, nggak semua siswa terbiasa bertanya atau membuat kalimat dengan baik, terutama kalau kemampuan bahasanya masih kurang. Kesimpulannya, problem solving membantu siswa melatih kemampuan berpikir logis melalui proses penyelesaian masalah secara bertahap dengan arahan guru. Sementara itu, problem posing mendorong siswa berpikir lebih kreatif dan membiasakan mereka membuat soal sendiri dalam berbagai bentuk dan waktu. Keduanya sama-sama efektif untuk meningkatkan kemandirian belajar. Hanya saja, penerapannya membutuhkan waktu serta pendampingan yang tepat. Jika dikombinasikan secara seimbang, kedua model ini mampu menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, bermakna, dan menantang. Dan ini untuk lampiran daftar pustaka yang kita gunakan. Demikian penjelasan mengenai model problem solving dan problem posing dari kelompok kami. Keduanya memiliki kelebihan masing-masing dan bisa saling melengkapi jika digunakan dengan tepat dalam pembelajaran. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.